Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Pratiwi, mahasiswa S1 Keperawatan Rekudel B. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin sebagaimana tugas untuk mata kuliah anatomi fisiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hormon. Hormon adalah bahan substansi kimia yang dihasilkan oleh kelompok buntu organ tertentu dalam jumlah kecil, termasuk aliran darah, mempunyai organ sasaran dan dapat mendorong atau menghambat fungsi dari organ bagian target tersebut. Kemudian yaitu adalah komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Kemudian ada kelenjar. Kelenjar terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar eksokrin atau sekresi yang keluar dari tubuh seperti kelenjar keringat, ludah, dan payudara. Yang kedua adalah kelenjar endokrin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem endokrin. Fungsi sistem endokrin adalah yaitu sebagai morfogenesis atau pertumbuhan, yang kedua sebagai integrasi aktivitas otonomis simpatis respon gambar seksual, dan mempertahankan suasana atau keseimbangan di dalam tubuh, misalkan distribusi makanan, air, elektrolit, dan mengatur sekresi terhadap respon stres. Kemudian kontrol sekresi. Kontrol sekresi terbagi menjadi dua, yaitu sistem umpan balik atau feedback, dan kemudian sistem saraf otonom. Kemudian yaitu ada bahan penyusun hormon. Bahan penyusun hormon terbagi menjadi dua, yaitu utama dan tambahan. Kita akan membahas yang utama. Yang utama seperti protein, peptida, rangkaian asam amino dan lemak, kolesterol, steroid. Kemudian bahan tambahannya seperti karbohidrat dan asam sialasat. Kemudian yaitu ada aksi seluler atau berefleks, yaitu setelah berkaitan dengan reseptor. Hormon protein, yaitu reseptor hormon terdapat pada membran luar sel sasaran. Hormon lemak, yaitu reseptor hormon terdapat sitoplasma sel sasaran. Berikut adalah lokasi kelompok endokrin, yaitu ada hipotalamus, ada pituitary gland, ada pineal gland, tiroid dan paratiroid, ada kelenjar timus, ada kelenjar pankreas, adrenal gland, plasenta, testis, dan ovarium. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormon. Hormon merupakan adalah susunan saraf yang terdiri dari hipotalamus, hipofisis, kelenjar endokrin, yang terakhir adalah sel atau jaringan. Lokasi dari reseptor tipe-tipe hormon adalah sebagai berikut. Di membran sel, reseptor membran spesifik untuk sebagian besar hormon protein, peptida, dan hormon katekolamin. Di dalam sitoplasma sel, reseptor juga untuk beberapa hormon steroid ditemukan sebagai besar pada sitoplasma. Di dalam nukleus sel, reseptor dan hormon untuk steroid dan hormon tiroid ditemukan dalam nukleus dan dipercaya berhubungan langsung atau dengan satu atau beberapa hormon kromosom. Kemudian ada efek kerja hormon. Efek kerja hormon terbagi menjadi dua, yaitu sinergisme dan antagonisme. Sinergisme yaitu kerja dari beberapa hormon saling melengkapi dan efek kombinasinya lebih besar. Sedangkan antagonisme yaitu suatu hormon menyebabkan hilangnya reseptor hormon yang lain, menurunkan efektivitas hormon yang lain itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hormon hipotalamus dan hipofisis. Hipotalamus terdiri dari sel-sel neuron sekrotis
Hipotalamus berhubungan dengan hipofisis pars anterior, yaitu adenohipofisis, melalui pembuluh darah balik, vena porta hipotalamo hipofisal. Hipotalamus berhubungan dengan hipofisis pars posterior atau neurohipofisis melalui hubungan syaraf. Hipotalamus mengontrol atau mengendalikan fungsi hipofisis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hormon somatrofik. Hormon somatrofik disekresi oleh hipofisis pars anterior yang menimbulkan efek yaitu mengontrol atau mengendalikan pertumbuhan normal, memetabolisme KH, lipid, dan protein. Konsentrasi hormon ini di dalam darah berubah sesuai dengan tingkat umur menjadi tingkat pada masa pertumbuhan. Selanjutnya yaitu ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di kiri bawah laring, kiri kanan trakea. Fungsi sekresinya yaitu hormon tiroksin di bawah kendali hormon tirotrofin dari HIP pars anterior. Fungsi hormon tiroksin adalah meningkatkan produk dan energi menggunakan O2 di seluruh jaringan calorigenic action. Yang kedua yaitu meningkatkan metabolisme garam dan air. Yang ketiga yaitu mengendalikan metamorfosis pada amfibia, pergantian kulit pada amfibia dan reptil, bulu pada burung, esensial untuk fungsi sistem saraf. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berukuran sangat kecil, meletak atau berdekatan dengan kelenjar tiroid. Pada manusia berjumlah 4 buah. Sekresi hormon paratiroid atau paratohormon berfungsi yaitu mendorong absorpsi Ca pada usus, mendorong sekresi fosfat melalui urin, berperan dalam proses penulangan atau oksifikasi. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas membentuk di antara bentuk tapal kuda duodenum. Fungsinya yaitu sebagai kelenjar eksokrin atau enzim dan kelenjar endokrin oleh sel-sel gugus pulau Langerhans yang menghasilkan hormon. Selanjutnya, gugus pulau Langerhans tersusun atas sel alfa yang berjumlah 15-20% untuk menghasilkan hormon glukagon. Yang kedua, sel beta yang berjumlah 60-90% untuk menghasilkan hormon insulin. Yang ketiga ada sel gamma yang berjumlah 1-8% yang berfungsinya tidak jelas. Selanjutnya ada hormon insulin. Fungsi dari hormon insulin yaitu mendorong glukosa ke dalam sel. Yang kedua, mendorong glukosa menjadi glikogen, glukosa, dan dirubah menjadi lemak. Selanjutnya mencegah glukogenosis. Yang keempat adalah mendorong sintesis protein. Defisiensi insulin berguna untuk diabetes mellitus, berakibat hiperglikemia, kerusakan fungsi organ, misalnya neuropati, nefropati, retinopati, dan kardiopati dan gangren. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormon glukagon. Hormon glukagon mempunyai fungsi yaitu meningkatkan kadar glukosa darah melalui glukagonesis, glukagolisis, dan liposis. Istilah-istilahnya yaitu glukolisis adalah pemecahan glukosa menjadi ATP. Kemudian glukogenolisis yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Sedangkan glukogeonesis yaitu pembentukan glukosa dari non-KH. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal memiliki letak atau kedudukan di anterior dan posterior.
Jumlahnya terdapat 2 buah dibungkus oleh kapsula adrenal terpisah dengan ginjal oleh bantalan lemak. Berbentuk kanan dengan bentuk piramid dan bentuk kiri berbentuk seperti bulan sabit. Berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 2 bagian, di bagian korteks atau luar dan bagian medula dan dalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gonad. Gonad yaitu terbagi menjadi 2, yaitu ovarium dan testis. Gonad ovarium adalah gonad betina, menghasilkan estrogen oleh folikel degraf dan progesteron oleh corpus luteum. Sedangkan testis menghasilkan gonad jantan, menghasilkan androgen dan testosteron oleh sel Leydig. Fungsi dari hormon gonad berpengaruh terhadap perilaku pertumbuhan dan perkembangan organ seks, merangsang pertumbuhan dan perkembangan seks dan karakteristik, merangsang birahi dan libido. Fungsi gonad dikendalikan oleh FSH dan LH dari hipofisis hormon gonadotrofin. Berikut adalah sekian penjelasan saya tentang sistem endokrin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.